Pada video ini, kita akan membahas backtest 100 kali cara scalping crypto M5, di mana video ini merupakan request dari teman kita. Bagaimana hasilnya? Simak video ini. Dan dapat kami informasikan bahwa nanti pada akhir video, kami akan melakukan optimalisasi yang sangat signifikan mengenai strategi trading scalping crypto M5 ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Menanggapi request dari teman kita, maka pada kali ini kita akan melakukan backtesting 100 kali cara scalping crypto M5 dengan menggunakan indikator SSL Hybrid dan Polygon Oscillator. Dan perlu kami infokan bahwa indikator yang akan kita gunakan ini gratis dan dapat Anda gunakan pada aplikasi di web TradingView. Sekarang, mari kita langsung masukkan indikator ini pada chart trading kita. Masuk ke kolom search indikator dan ketikkan Polygon Oscillator dan pilih Polygon Oscillator dari Everget. Selanjutnya ketikkan kembali SSL Hybrid dan pilih SSL Hybrid dari Michael. Setelah itu, mari kita lakukan setting pada indikator ini. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami semakin bersemangat lagi dalam melakukan backtest indikator dan strategi trading yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Sekarang kita masuk ke pengaturan dari SSL Hybrid. Walau yang dimaksudkan pada komen adalah EMA, namun yang akan kita gunakan kali ini adalah SSL Hybrid. Karena secara fungsi sebenarnya sama, namun SSL dianggap lebih modern. Pada SSL Hybrid, ganti SSL baseline tipe menjadi McGinley. Kemudian pada SSL baseline length, ganti angkanya menjadi 200. Setelah itu kita masuk ke kolom style. Pada kolom style, hilangkan semua tanda dan sisakan hanya pada EMA baseline saja. Dan kemudian ganti warna EMA baseline menjadi warna hitam. Setelah itu klik OK. Selanjutnya kita lakukan pengaturan pada Polygon Oscillator. Sesuai dengan permintaan, maka ganti length dari Polygon Oscillator menjadi 40. Kemudian kita masuk ke kolom style. Pada kolom style, ganti warna max level dan min level menjadi warna merah, dan tebalkan garisnya. Sekarang kita akan menambahkan indikator volume yang akan kita gunakan sebagai konfirmasi dari sinyal yang muncul. Masuk kembali ke kolom search indikator dan ketikkan volume. Kemudian pilih saja volume default dari TradingView. Kemudian kita masuk ke pengaturan indikator volume dan kemudian ganti EMA length menjadi 50. Setelah itu masuk ke kolom style dan aktifkan volume EMA. Dan untuk warna garisnya sesuaikan saja sesuai dengan selera Anda. Sekarang indikator ini sudah lengkap dan dapat untuk digunakan. Sedikit kami jelaskan mengenai kegunaan dari masing-masing indikator ini. SSL Hybrid akan kita fungsikan sebagai pemandu tren di market. Pengaturan SSL Hybrid ini sendiri kami setting sama seperti EMA. Namun EMA dengan pengaturan McGinley dianggap lebih bagus dan lebih responsif terhadap market. Selanjutnya adalah indikator Polygon Oscillator. Ada beberapa bagian dari Polygon Oscillator ini yang harus kita ketahui. Yang pertama, jika garis sinyal berada di atas zero level, maka itu tandanya uptrend. Dan apabila garis sinyal berada di bawah zero level, itu tandanya downtrend. Selanjutnya, jika garis sinyal berada di atas upper level, maka itu tandanya indikator menyatakan bahwa harga sudah memasuki overbought. Dan jika garis sinyal berada di bawah lower level, maka itu tandanya harga sudah memasuki area oversold. Selanjutnya, jika garis sinyal berwarna hijau terang, itu tandanya ada pergerakan impulsif untuk kenaikan harga. Sedangkan jika garis berwarna merah terang, itu tandanya ada pergerakan impulsif ke arah penurunan harga. Indikator terakhir adalah indikator volume, yang akan kita gunakan sebagai parameter kekuatan volume yang masuk ke market. Ada dua trending entry yang akan kita backtest pada kesempatan kali ini. Hal ini kita lakukan karena ada dua kemungkinan entry yang dapat kita lakukan dengan menggunakan strategi trading ini. Sekarang, kita akan membahas cara melakukan entry buy dan entry sell menggunakan indikator ini. Cara melakukan entry buy.
Jika candlestick berada di atas garis SSL, maka itu tandanya tren sedang bullish dan kita akan fokus mencari titik entry buy. Tunggu hingga sinyal dari Pretty Good Oscillator bergerak memotong zero level ke arah atas. Dan untuk memastikan ada kekuatan buyer yang cukup, maka pastikan histogram volume berada di atas garis moving average volume. Konfirmasi terakhir, pastikan bahwa candlestick yang terbentuk adalah candlestick bullish. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka kita dapat melakukan entry buy setelah candlestick bullish ditutup. Tempatkan stop loss di bawah swing low terbaru, dan targetkan take profit dengan menggunakan risk and reward ratio 1:1. Cara melakukan entry sell. Jika candlestick berada di bawah garis SSL, maka itu tandanya tren sedang bearish, dan kita akan fokus mencari titik entry sell. Tunggu hingga sinyal dari Pretty Good Oscillator bergerak memotong zero level ke arah bawah. Dan untuk memastikan ada kekuatan seller yang cukup, maka pastikan histogram volume berada di atas garis moving average volume. Konfirmasi terakhir, maka pastikan bahwa candlestick yang terbentuk adalah candlestick bearish. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka kita dapat melakukan entry sell setelah candlestick bearish selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada swing high terbaru dan targetkan take profit dengan menggunakan RR 1:1. Dan sekarang kita akan melakukan backtest 100 kali pada metode entry yang pertama. Dan inilah hasil yang kami dapatkan. Yang pertama, backtest yang pertama ini kami menggunakan metode impulsif pergerakan di market, di mana pada metode ini kami melakukan entry buy atau entry sell ketika garis sinyal dari Pretty Good menunjukkan pergerakan impulsif. Atau dengan kata lain, kita akan melakukan buy ketika garis sinyal berwarna hijau terang, dan akan melakukan sell ketika garis sinyal berwarna merah terang. Yang kedua, backtest ini kami lakukan sebanyak 100 kali, dimulai dari tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 12 Juli 2023. Yang ketiga, risk and reward ratio yang kami gunakan pada backtest ini adalah 1:1. Yang keempat, dari backtest 100 kali yang kami lakukan, bahwa indikator memiliki 5 kemenangan beruntun dan 8 kekalahan beruntun. Yang kelima, dengan percobaan sebanyak 100 kali, gabungan indikator ini memiliki total kemenangan sebanyak 46 kali dan total kekalahan sebanyak 54 kali. Maka dapat kita hitung bahwa strategi trading kita kali ini memiliki win rate 46%. Yang keenam, indikator ini berhasil mendapatkan gain profit sekitar minus 1080 poin selama masa backtest. Yang ketujuh, profit terbesar dalam satu kali trading adalah 248 poin dan loss terbesar dalam satu kali trading adalah minus 344 poin. Dan kemudian kita akan melakukan backtest dengan metode yang kedua seperti pada cara entry buy dan cara entry sell yang sudah kita bahas tadi. Dan inilah data yang kami dapatkan. Yang pertama, backtest ini kami lakukan sebanyak 100 kali, dimulai dari tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan 21 Juli 2023. Yang kedua, risk and reward yang kami gunakan pada backtest ini adalah 1:1. Yang ketiga, dari backtest 100 kali yang kami lakukan, bahwa indikator memiliki 7 kemenangan beruntun dan 5 kekalahan beruntun. Yang keempat, dengan percobaan sebanyak 100 kali,
Gabungan indikator ini memiliki total kemenangan sebanyak 56 kali dan total kekalahan sebanyak 44 kali. Maka dapat kita hitung bahwa strategi trading kita kali ini memiliki win rate 56%. Yang kelima, indikator ini berhasil mendapatkan gain profit sekitar 676 poin selama masa backtest. Dan yang keenam, profit terbesar dalam satu kali trading adalah 244 poin dan loss terbesar dalam satu kali trading adalah minus 319 poin. Dan sekarang mari kita optimalkan strategi trading scalping crypto M5 ini dengan menggunakan teknik entry andalan kita. Di mana ketika TP1 dengan RR 1:1 sudah tercapai, maka segera pindahkan SL ke entry break even point, sembari kita menunggu apakah harga akan bergerak hingga menyentuh TP2 dengan RR 1:1,5 ataupun TP3 dengan RR 1:2. Untuk lebih jelas mengenai cara entry ini, Anda dapat melihat videonya di sudut kanan atas. Kami sudah melakukan optimalisasi dengan menggunakan teknik entry ini. Dan inilah hasil yang kami dapatkan. Yang pertama, dari 100 order yang dilakukan pada backtest ini, kami mendapatkan ada 39 posisi order yang bergerak hingga menyentuh TP2 dan ada 34 order yang menyentuh hingga TP3. Sehingga ada tambahan profit ekstra sekitar 1883 poin bagi order yang menyentuh TP2 dan ekstra profit sebanyak 1589 poin untuk order yang menyentuh hingga TP3. Yang kedua, bila ditotalkan, maka akan ada tambahan 3.472 poin ekstra yang didapatkan jika menggunakan teknik optimalisasi ini. Yang ketiga, kalau ditotal dengan profit awal, maka akan ada 4.148 poin yang didapatkan selama masa backtest ini. Sekian dulu video kita kali ini. Semoga berguna dan menambah wawasan kita semuanya. Klik like dan subscribe apabila Anda suka dengan video ini. Salam, Trader Misterius.